Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, parfum beralkohol tidak sah dipakai sholat. Benarkah itu? Simaklah sampai selesai agar tidak salah paham. Adanya pemahaman bahwa alkohol najis sebab menyamakannya dengan khomer, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khomer dan setiap khomer itu haram. Sahabat yang berbahagia, dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan istilah alkohol secara spesifik. Mungkin karena pada masa itu belum ditemukan alkohol sehingga tidak pernah ada ulama klasik yang membahas hukum alkohol. Namun dalam Muktamar NU yang ke-29 di Solo tanggal 29 Rajab 3 Sya'ban 29 Desember 1962 diputuskan bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama. Dikatakan bahwa alkohol itu najis sebab memabukkan. Juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis sebab tidak memabukkan, bahwa hukumnya mematikan seperti racun. Dan Muktamar berpendapat najis hukumnya karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitu halnya obat-obatan. Melihat keputusan tersebut, ini sudah jelas bahwa alkohol disamakan dengan khomer dari sisi memabukkannya dan kenajisannya. Namun, status kenajisan alkohol dimaafkan jika digunakan untuk campuran parfum secara sekedarnya. Karena memang alkohol atau etanol berperan sebagai bahan pelarut dan pengikat bahan esensial. Tujuannya adalah agar aroma parfum lebih tahan lama. Sahabat yang berbahagia, di luar itu ada Syekh Wahbah Al-Juhaili yang menyatakan bahwa alkohol tidak najis dan tidak dapat disamakan dengan khomer dalam kenajisannya. Beliau menjelaskan, alkohol bukanlah najis menurut syariat, berdasarkan ketentuan bahwa segala sesuatu adalah suci, baik alkohol murni maupun yang telah diencerkan dengan air, berdasarkan pendapat bahwa kenajisan khomer dan segala jenis minuman memabukkan bersifat maknawi, tidak bersifat fisik, karena dianggap sebagai kotoran dari perbuatan setan. Karena itu, tidak ada larangan secara syariat untuk menggunakan alkohol secara medis sebagai disinfektan untuk kulit, luka, dan alat-alat atau sebagai pembunuh kuman. Demikian pula penggunaan parfum Ma'ul Kulunia yang menggunakan alkohol sebagai pelarut bahan pewangi volatil atau penggunaan krim yang mengandung alkohol. Hukum ini tidak berlaku untuk khomer karena keharamannya untuk dimanfaatkan. Karena alkohol adalah zat yang memabukkan, maka haram untuk mengonsumsinya. Sahabat yang berbahagia, senada dengan pandangan Syekh Wahbah dalam salah satu fatwa Darul Ifta Al-Misriyah bertarikh 29 Desember 2012 jelaskan ketidaknajisan alkohol dengan judul fatwanya hukum penggunaan alkohol adalah parfum dan produk kosmetik serta sejenisnya. Kala itu yang memegang otoritas fatwa adalah Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad. Ia memfatwakan pendapat yang benar menurut kaidah-kaidah madhab Syafi'i, bahkan juga madhab fikih lainnya adalah bahwa alkohol tidak najis dan boleh digunakan dalam parfum, pembersih, obat-obatan, dan penggunaan bermanfaat lainnya. Seseorang yang sholat dengan menggunakan parfum yang mengandung alkohol, sholatnya tetap sah. Sahabat yang berbahagia, berdasarkan ragam penjelasan tersebut, maka tidak perlu merasa was-was atau ragu-ragu lagi dalam menggunakan minyak wangi, pewangi baju, sabun, atau apapun itu yang diduga atau bahkan nyata-nyata mengandung alkohol. Karena alkohol tidak dapat disamakan dengan khomer dalam kenajisannya, sehingga hukumnya suci dan tidak mempengaruhi keabsahan sholat yang dikerjakan. Namun demikian perlu diingat, haram hukumnya mengkonsumsi alkohol karena sisi memabukkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.